Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darhanatallah, NIM 200301501079 dari KSP KRD. Mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah. Kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint saya tentang perencanaan promosi kesehatan. Pendahuluan. Promosi kesehatan merupakan proses intelektual, psikologikal, dan sosial meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat dalam hidup sehat. Masyarakat untuk hidup sehat. Proses ini didasarkan pada prinsip ilmiah, fasilitasi proses belajar dan perubahan perilaku secara sukarela. Promosi kesehatan bertujuan mengubah pengetahuan dan perilaku agar masyarakat dapat memelihara kesehatannya sendiri. Perencanaan Promkes merupakan bagian dari siklus administrasi yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase perencanaan untuk atau menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara-cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi yaitu pelaksanaan rencana dan evaluasi atau mengukur hasil yang diperoleh melalui upaya pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Evaluasi juga diperlukan untuk pemantauan promosi kesehatan atau sebagai alat bantu untuk membuat perencanaan selanjutnya. Langkah-langkah perencanaan dalam promosi kesehatan. A. Menentukan kebutuhan Promkes. Dibagi menjadi 2, yaitu diagnosis masalah dan menetapkan prioritas masalah. Untuk B, mengembangkan komponen Promkes. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama menentukan tujuan, yang kedua menentukan sasaran, yang ketiga menentukan isi, keempat menentukan metode, kelima menentukan media, dan yang 6 atau yang terakhir menentukan evaluasi. Masalah penting pada saat menyusun rencana promosi kesehatan adalah menentukan kebutuhan masyarakat atau mengidentifikasi permasalahan yang ada pada masyarakat. Pada umumnya, saat dilakukan identifikasi masalah, biasanya ditemukan lebih dari satu masalah, bahkan mungkin banyak masalah kesehatan teridentifikasi. Oleh karena itu, perlu disusun prioritas masalah berdasarkan tingkat kepentingan masalah tersebut bagi masyarakat. Adapun langkah-langkah presede itu dibagi menjadi 4 fase. Itu yang pertama, fase diagnosis sosial atau social need assessment. Yang kedua, fase diagnosis epidemiologi. Yang ketiga, fase diagnosis perilaku dan lingkungan. Dan yang keempat, fase diagnosis promosi organisasional. Ini adalah beberapa penjelasan tentang keempat fase tersebut. Fase pertama, diagnosis sosial, social need assessment. Fase ini merupakan proses penentuan persepsi masyarakat terhadap kebutuhannya atau terhadap kualitas hidupnya, serta aspirasi untuk meningkatkan kualitas melalui partisipasi. Fase kedua, diagnosis epidemiologi, merupakan identifikasi faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang atau masyarakat. Selanjutnya, fase ketiga, diagnosis perilaku dan lingkungan, merupakan identifikasi masalah perilaku dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Yang terakhir, fase keempat,
diagnosis, promosi, dan organisasional. Merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi faktor predisposisi yang meliputi pengetahuan, sikap, persepsi, kepercayaan, dan nilai atau norma yang diyakini masyarakat setempat. Selanjutnya, menentukan tujuan promosi. Tujuan utama promosi kesehatan yaitu pertama, meningkatkan pengetahuan dan atau sikap masyarakat. Kedua, peningkatan perilaku masyarakat yang mendukung status kesehatan. Ketiga, peningkatan status kesehatan masyarakat. Adapun syarat tujuan promosi yaitu yang pertama spesifik operasional. Artinya berupa perilaku khusus yang mencerminkan perilaku baru yang diharapkan. Kedua, measurable. Artinya yaitu dapat diukur atau terukur karena pada setiap akhir program atau akhir kegiatan akan ada evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, appropriate. Artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sesuai dengan permasalahan yang ada, sehingga program atau kegiatan yang dilaksanakan memberi manfaat konkret kepada masyarakat. Selanjutnya, reasonable. Artinya, didasari dengan alasan yang logis, subjektivitas atau pertimbangan yang tidak wajar atau yang tidak masuk akal, tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusunan tujuan promosi kesehatan. Selanjutnya, time-bound. Ada batas waktu pencapaian. Suatu program dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seorang pendidik kesehatan harus mempertimbangkan sumber daya yang ada. Selanjutnya dinyatakan dalam bentuk performance, bukan effort. Adapun selanjutnya yaitu tujuan promosi adalah deskripsi perilaku yang akan dicapai untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada. Sering juga disebut sebagai tujuan jangka menengah. Misalnya, cakupan imunisasi dasar meningkat 75% setelah promosi kesehatan berjalan selama 3 tahun. Selanjutnya, tujuan perilaku merupakan proses pembelajaran yang harus dicapai untuk mencapai atau untuk mewujudkan perilaku yang diinginkan. Tujuan ini berhubungan dengan pengetahuan dan sikap. Disebut juga sebagai tujuan jangka pendek. Contohnya yaitu pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS meningkat 60% setelah promosi kesehatan berjalan 6 bulan. Adapun selanjutnya yaitu mengenal satuan acara pembelajaran, penyeluruhan SAP, dan rencana program pengajaran RPP. Baik SAP dan RPP merupakan persiapan kegiatan pendidikan yang harus dibuat atau disiapkan oleh siapapun yang akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan kesehatan. Dalam kegiatan pendidikan kesehatan diarahkan menggunakan DAP. Mengingat pelaksanaan pendidikan kesehatan bersifat insidental dan topik atau pokok bahasannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat dilakukan identifikasi masalah.
Satuan acara pembelajaran, penyuluhan, dan rencana program pengajaran memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya merupakan persiapan untuk kegiatan belajar mengajar, memuat secara spesifik mengenai pokok, materi, metode, media, alat dan bahan, serta evaluasi bagi kegiatan pengajaran. Sementara perbedaannya yaitu terletak pada penggunaan istilah, terutama untuk mengemukakan tujuan yang hendak dicapai. Itulah tadi penjelasan PowerPoint saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.